Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Menggarisbawahi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku tentu menjadi dasar kita harus berbangga dan bersyukur menjadi bagian dari bangsa yang besar, yaitu bangsa Indonesia yang terbangun dari berbagai macam suku yang mendiami wilayah Nusantara. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua, semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, yang sudah ada sejak zaman Majapahit dalam kitab Sutasoma karya Amputan Tular. Bangga dengan bangsa dan suku termasuk orang yang bertakwa dan tergolong orang yang beriman. Termasuk kita bangga dengan kesukuan dan tidak merendahkan suku yang lain. Setiap suku mempunyai identitas kesukuan yang berbeda, yang antara lain bahasa dan kebudayaan, dan itu pun karena ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadar atau tidak, ketika kita ingkar, ketika kita tidak mengakui kesukuan, identitas, dan hasil kebudayaan termasuk golongan orang-orang kafir. Suku Jawa dalam candaan jajah wilayah. Sadar atau tidak, orang-orang Jawa menyebar di seluruh penjuru dunia. Ada yang bangga dan melestarikan kebudayaan, ada juga yang melupakan, sehingga ada istilah Jawa hilang Jawani. Darah Jawa tidak akan pernah hilang, tetapi kepribadian, budi pekerti, unggah-ungguh yang menjadi identitas, menjadi kebudayaan yang mulai luntur bahkan hilang. Dasar kehidupan orang Jawa yang sejatinya menjadi sifat dasar Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu welas asih, Rahman Rahim, hilang dari pribadi dan tentu menjadi tugas atau kewajiban sosok Satrio Beninget untuk mengembalikan apa yang sudah hilang dan membangun kehidupan dengan dasar welas asih. Suku Jawa memiliki budaya yang adiluhung. Dengan dasar welas asih dituntut untuk berakhlak dan berkepribadian yang mulia. Masyarakat Jawa memiliki kasta atau tingkatan-tingkatan dalam kehidupan keseharian, subosito, sopan santun, dan itu tercermin dari kebudayaan, salah satunya bahasa. Bahasa Jawa yang bersumber dari huruf atau aksara Jawa yang mempunyai makna yang sangat dalam karena menceritakan kehidupan, dan tidak ada bahasa atau aksara lain selain aksara Jawa. Hono Coroko yang bermakna ada sebuah kisah atau utusan. Doto Sowolo terjadi sebuah pertarungan. Podo Joyonyo mereka sama-sama sakti. Moko Bodongo dan akhirnya semua mati. Hono Coroko Doto Sowolo Podo Joyonyo Moko Bodongo. Ada utusan yang menjadikan terjadi peperangan. Mereka sama-sama sakti. Karena adu kesaktian akhirnya semua mati. Yang Pakubuwono ke-9, Raja Kasunanan Surakarta Hadiningrat, memaknai atau membedah aksara Jawa lebih dalam. Hono Coroko, ada utusan. Yang dimaksud utusan adalah hidup yang berwujud nafas yang menjadikan atau menghidupkan jiwa dan raga manusia. Ada yang memberi kepercayaan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang dipercaya, yaitu manusia, dan yang dipercaya untuk bekerja, yaitu kehidupan. Doto Sowolo yang mempunyai makna setelah diciptakan sampai mati tidak bisa menolak, menghindar atau mengundur. Manusia dan kehidupan mengikuti kehendaknya, menerima dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Podo Joyonyo
bermakna manunggaling Gusti atau zat suci dengan semua ciptaannya yang diberi kehidupan. Manunggaling rasa atau batin yang bisa dilihat dari tingkah laku dengan dasar kepribadian dan budi pekerti yang luhur. Joyo yang mempunyai arti menang, menang yang sebenarnya tanpa kecurangan, tanpa rekayasa. Mogo bodongo, menerima semua perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa, manusia harus pasrah dengan semua garis hidup atau takdir. Meskipun manusia diberi kebebasan berikhtiar, berusaha meminta atau menolak, tetapi semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tercermin dari surat Yasin 82. Kalau kita kaji atau kita renungkan, huruf Jawa memberi kita dasar pemahaman untuk beriman pada zat suci, zat tunggal, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir zaman, di mana zaman mengalami kehancuran, termasuk akhlak dan kepribadian, dan manusia terjebak atau terbelenggu dengan harta dan tahta. Untuk mendapatkan itu hilang naluri manusiawi dan muncul sifat hewani, adigang, adigung, adiguno, alwamah ataupun serakah. Perjuangan dan kewajiban sasa akhir zaman, Satrio Piningit untuk mengembalikan kembalinya sifat dasar manusia, yaitu ulas asih dalam kehidupan. Dia yang digembleng dengan pahit getirnya kehidupan, dengan penderitaan dan kesengsaraan, yang menjadikannya kesandung kesampar, teraniaya. Dia menjadi orang yang terhina dengan hinaan, ejekan, intimidasi, dan fitnah. Mirip kisah para nabi dan wali-wali Allah. Dia harus menerima dengan ikhlas dan bersyukur dengan semuanya, karena keyakinannya bahwa apapun yang terjadi karena kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu semua menambah kekuatan hatinya, menambah kekuatan imannya kepada Allah. Karena hanya Allah yang akan memberi pertolongan. Keimanannya yang menjadikan dia bertahan dan harus hidup. Dari sifat andap asor dan bersyukur itulah dia menerima, dia mendapatkan wahyu cokro ningrat. Karena kesabaran dan keikhlasan, dia menerima ketentuan dan kehendak Allah dalam kehidupannya. Dia mendapatkan barokah dari kolo cokro dan menjadikannya sebagai senjata dalam hidupnya, yang tentu tertanam di dalam hati sanubarinya. Bukan sebagai jopo montro, bukan sebagai raja, tetapi falsafah atau dasar hidupnya. Kolo cokro yang tidak lain adalah senjata yang ampuh para leluhur tanah Jawa, yang dijadikan dasar membangun kehidupan. Kekuatan kolo cokro yang manjing ke sanubari Satrio Piningit yang akan menjadikannya sebagai ratu adil. Dia akan menjadi raja yang melayani rakyatnya, seperti para nabi yang melayani umatnya. Dan kalau kita maknai, isi kolo cokro menunjukkan sifat dasar welas asih menjadi orang yang mulia. Kolo cokro yang berasal dari bahasa Sanskerta, yang terdiri dari Yamaroja, Jaromaya, siapa yang menyerang berbalik menjadi berbelas kasih. Yamarani, Niromaya, siapa yang datang bermaksud buruk malah akan menjauh. Ya Sicapa, Palasia, siapa yang membuat lapar akan memberi makan. Ya Miruda, Daramio, siapa yang memaksa menjadi memberi kebebasan. Ya Midusa, Sadamia, siapa yang membuat dosa berbalik membuat jasa. Ya Dayuda, Dayudaya, siapa yang memerangi berbalik menjadi damai.
Ya sialah cahaya sia. Siapa yang membuat celaka berbalik membuat sehat dan sejahtera. Ya sihama mahasia. Siapa yang merusak atau membuat rusak berbalik menjadi membangun dan sayang. Proses tirakat batin untuk menerima senjata Kala Cokro dengan kekuatan sabda dadi donga mandi Satrio Piningit dituntut untuk mengembalikan dan membangun kehidupan karena Allah, dengan sifat Allah, dengan dasar dan falsafah kehidupan leluhur-leluhur tanah Jawa, leluhur-leluhur Nusantara. Semoga Satrio Piningit bisa menyelesaikan amanah ataupun tanggung jawabnya dan menjadi pemimpin yang seadil-adilnya dan akan membuat kemakmuran yang semakmur-makmurnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.